Jadi sekali lagi, kita jangan mau dibodoh-bodoh kepada seluruh rakyat, nggak bisa ini. Dan hari ini sebenarnya mengkonfirmasi kegalauan, ketakutan, kekhawatiran saudara Joko Widodo. Karena apa? Karena kalau sampai ke pengadilan, maka mau tidak mau, suka tidak suka, ijazah yang selama ini dia sembunyikan, selama ini dia tidak mau tunjukkan di pengadilan manapun, tidak dia tunjukkan di pengadilan Gus Dur, tidak dia tunjukkan ke pengadilan Bambang Tri, tidak pula dia tunjukkan pada pengadilan Surakarta yang digugat oleh Dr. Muhammad Taufik dan kawan-kawan, itu mau tidak mau terpaksa harus ditunjukkan di pengadilan. Kenapa? Dia akan termakan oleh adagiumnya. Siapa yang mendalilkan, dia harus membuktikan. Siapa yang menuduh, dia harus membuktikan. Karena Jokowi yang menuduh ada fitnah dan pencemaran, maka Jokowi harus membuktikan ijazahnya asli, sehingga ada unsur fitnah di sana. Dan Jokowi harus membawa ijazahnya ke pengadilan. Dan pertanyaannya, apa yang terjadi setelah ijazah itu ada dan dihadirkan di pengadilan? Maka keyakinan publik ini akan makin meluas bahwa ijazah tersebut palsu, karena ternyata barang yang selama ini ya disimpan, ditutup-tutupi, itu tidak jauh beda atau sama persis dengan apa yang sudah dilihat masyarakat yang ada di berbagai platform sosial media. Nggak usah kita pakai istilah termulah ya, tapi kita menggunakan istilah dari pihak Pak Jokowi, itu secara terbuka itu bertemu dengan saya, dan itu nggak main-main loh, di Polda Metro Jaya loh, banyak saksinya. Meminta kepada saya, membujuk kepada saya, Dr. Tifa ayolah, datang ke Solo lah, restoratif justice lah. Seperti orang nomor satu, ring satunya Pak Jokowi. Oh ring ya, dan sering juga jadi pembicara, jadi diundang sebagai pembicara dan sebagainya. Dan saksinya banyak, penasihat hukum saya ada di situ. Nah, dalam konteks kasus ini, memang kalau mau bebas, ya sudah berkhianat saja selesai. Datang aja ke Solo, gak perlu pengacara. Tapi itu sempat ditawarin ya, termasuk Mas Roy ya? Oh, bolak-balik sampai hari Lewat ini. sampean atau gimana? Ada yang lewat saya, ada yang lewat Kurnia Triani, ada lewat Rustam, ada melalui misalkan relawan-relawan. Saya sempat dihubungi Farhad Abbas lewat teman saya. Apa kata Farhad? Intinya pesannya, ayo kita ke Solo, kira-kira begitu. Oke. Tapi saya menolak. Dr. Tifa berkali-kali juga, kan beliau juga udah cerita dirayu-rayu. Kalau Kurnia, bahkan ya oknum penyidik juga merayu-rayu, Bu, gimana, selesaikan saja, daripada ibu nanti begini-begini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat HS Channel? Semoga sehat selalu ya sahabat, dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dilancarkan urusannya, dimudahkan rezekinya juga ya, dan kemudian juga disehatkan lahir dan batin baik sahabat dan keluarga semuanya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat HS Channel, kalau kita perhatikan dari cuplikan video tersebut, nanti video panjangnya akan saya tayangkan juga. Terlihat bahwa di sini secara logika sederhana saja, bahwa ketika Dr. Tifa dalam video tadi juga dirayu ya, dibujuk untuk ke restorasi justice misalnya ya, atau ke Solo gitu ya, seperti yang disampaikan oleh Bung Ahmad Hasanuddin tadi, lalu juga kalau tidak salah ya pada pengadilan tanggal 2 Juli kemarin juga hakim menawarkan itu ya untuk mempertimbangkan restorasi justice atau perdamaian begitu ya, dan memang di sidang-sidang awal ini akan ada proses itu ya, menawarkan perdamaian. Saya kira ini sudah paham ya kita juga ya. Tapi memang secara logika sederhana tadi saya sampaikan bahwa ketika begitu gencarnya, walaupun senyap mungkin sebagian ya, kalau boleh dikatakan senyap, dilakukan oleh kubu Pak Jokowi ini untuk mendekati baik Dr. Tifa ya dan yang lainnya, itu makin menunjukkan, menurut opini saya ini, makin menunjukkan bahwa memang ijazah Pak Jokowi ini bermasalah dan Pak Jokowi ini tampak ketakutan begitu ya. Itu menurut pendapat saya. Jadi makin ketar-ketir, ketakutan, dan mungkin akan melakukan aksi-aksi untuk restoratif justice yang lain seperti yang disampaikan Bung Hasanuddin tadi ya. Sahabat HS Channel, sebenarnya sepanjang atau sependek yang saya tahu ya, kalau sifatnya tuduhan ya, sekedar tuduhan ya, ijazah palsu itu mungkin bukan pidana ya, karena tidak ada di situ tidak ada aspek perbuatan ya. Tapi kalau menuduhnya adalah memalsukan ijazah
Nah, ada kegiatan memalsukan ini, baru itu mungkin pidana ya. Tapi memang misalnya contoh begini ya, kalau misalnya sahabat menuduh saya memiliki ijazah palsu ITB gitu ya, kalau saya saya tidak akan memindahkan yang itu, tinggal saya tunjukkan saja. Kalau tidak percaya ini ijazahnya, silahkan bawa ke ITB, silahkan diuji secara forensik, silahkan diuji kertasnya, diuji tintanya, ya, bahkan data-data di ITB bisa dicek ya, secara baik digital maupun manual gitu ya. Tinggal begitu saja, case close gitu, selesai. Kalau memang tidak ada unsur yang lain ya. Tetapi kalau memang tuduhannya berupa sebuah perbuatan memalsukan, misalnya sahabat menuduh saya memalsukan ijazah di sebuah tempat gitu ya. Karena memalsukan ijazah ini tidak terlalu sulit ya sahabat ya. Kita tinggal pergi saja ke pangkalan data dikti gitu ya, mencari nama yang sesuai dengan nama kita. Data-datanya lengkap di sana. Kalau kebetulan memang ada yang namanya sama persis gitu ya, tinggal diambil saja data-datanya lalu dibawa ke orang yang biasa memasukkan. Kalau dalam dalam konteks ini sebut saja pasar pramuka gitu ya, kalau masih ada kan, atau sejenis itu, maka ya mudah saja itu memasukkan itu. Cuman nanti ya bisa acak itu namanya ada di perguruan tinggi yang mana gitu ya, lalu alamatnya di mana dan lain sebagainya. Tinggal yang mungkin agak sulit adalah mencari foto yang mirip ya dengan kita ya, itu agak sulit memang ya. Tapi mungkin dengan teknologi yang sekarang saya kira tidak terlalu sulit gitu ya, baik dengan mungkin menggunakan AI. Jadi ya gampang sebenarnya ya, kalau memang hanya tuduhan gitu ya, itu nggak pidana ya. Tapi kalau menuduh Roy Suryo dan kawan-kawan ini memfitnah dan mencemarkan nama baik, ya itu memang pidana. Dan tentu saja karena objek yang dituduhkan tadi berupa ijazah, maka untuk mengetahui itu fitnah atau pencemaran baik ya harus dibuktikan dulu ijazahnya asli apa tidak ya. Dan begitulah sahabat, yang dibutuhkan di sini adalah kenegarawanannya Pak Jokowi. Jika memang beliau memiliki ijazah asli, tinggal ditunjukkan sajalah, karena sudah terlanjur ke pengadilan, tunjukkan saja bahwa yang asli. Lalu kemudian kalau memang masih ragu, maka kubu Roy Suryo dan kawan-kawan ini bisa mengajukan untuk melakukan pengujian gitu ya. Atau apakah ini memungkinkan, saya tidak tahu ya. Yang pasti ini sangat rumit masalah ini, walaupun sebetulnya masalah yang sangat sederhana yang kemudian dijadikan rumit oleh Pak Jokowi itu sendiri. Menurut saya Pak Jokowi lah yang memperrumit masalah ini, menurut saya ya, dan menurut mantan guru spiritualnya Pak Jokowi juga ya. Demikian sahabat, kita tonton saja video lengkapnya ya, supaya tidak gagal paham. Dan satu catatan penting yang ingin saya sampaikan, bahwa ada obor rakyat ya, yang saya ambil cuplik videonya gitu ya. Obor rakyat ini sebuah channel yang merupakan channel perjuangan ya, dalam rangka menyeimbangkan ya informasi dan konsumsi berita untuk publik, atau podcast yang sangat menarik ya, yang mengedepankan akal sehat dan akal waras ya. Silahkan di subscribe channel Obor Rakyat juga ya. Demikian sahabat, kita tonton bersama dan saya ucapkan selamat menyimak, dan semoga sahabat selalu sehat. Amin ya rabbal alamin. Selamat menyimak. Ya, kita katakan termul, nggak usah kita pakai istilah termul lah ya, tapi kita menggunakan istilah dari pihak Pak Jokowi, itu secara terbuka itu bertemu dengan saya, dan itu nggak main-main loh, di Polda Metro Jaya loh, banyak saksinya, meminta kepada saya, membujuk kepada saya, Dr. Tifa ayolah, datang ke Solo lah, restoratif justice lah, seperti Orang nomor satu, ring satunya Pak Jokowi. oh ring ya, dan sering juga jadi pembicara, jadi diundang sebagai pembicara dan sebagainya, dan saksinya banyak. Penasihat hukum saya ada di situ. Pak David sama Pak Arianto nggak ada ya di sana? Nggak ada, beliau berdua nggak ada. Jadi
ini persoalannya ya, sebetulnya kan dari awal persoalan itu bermula ya kan dari tanggal 30 April 2025 ketika Pak Joko Widodo itu melaporkan kami. Sedangkan kami sedang tengah-tengahnya melakukan penelitian kami yang kami mulai sejak ketika pertama kali ijazah yang disebut sebagai ijazah Joko Widodo ini muncul tahun 2022, tepatnya tanggal 24 Oktober 2022. Ini semua bermula dari sini. Boleh saya kasih penjelasan singkat ya? Singkat boleh. Ya, secara kronologis ya. Jadi ini pertama kali muncul ya. Kemudian kemunculan yang kedua itu dilakukan oleh kader PSI ya, tanggal 1 April 2025 ya. Nah, Anda perhatikan dari dua spesimen yang muncul ya. Saya kalau nggak pakai mic nggak kedengaran ya. Atau saya bantu pegangin. Ya, boleh. Pegangin fotonya boleh? Oh, boleh pegangin foto ya, boleh. Jadi ini adalah versi 1 ya dan versi 2 ya. Dan kelihatan sekali perbedaannya. Jadi ini nggak sama ya. Kemudian versi 3 ya, itu munculnya di tanggal 22 Mei 2025 ketika Bareskrim ya, ketika Bareskrim itu menyampaikan presentasi oleh Dirtipidum Pak Johandani ya. Nah, Anda lihat ya bahwa dari spesimen yang dipostingkan oleh Dian Sandi dan spesimen yang dipostingkan oleh Bareskrim itu beda. Jadi ini udah versi yang ketiga ya. Nah, kemudian muncul lagi. Kalau Anda mau lihat ya, nah pada saat ini Mas. Oke. Ya, jadi pada tanggal 22 Mei 2025 sebetulnya muncul dua spesimen pada satu layar ya. Jadi ini adalah spesimen yang dimunculkan di slide oleh Dirtipidum Johandani ya, dan ini di pojok sini itu adalah so-called ijazah yang disampaikan oleh adik ipar Pak Joko Widodo namanya Pak Anto ya. Nah, Anda bisa lihat ya, nggak usah pakai alat, nggak usah pakai apa, ini dua spesimen yang berbeda. Nah, disinilah clue buat saya. Jadi sebetulnya kepolisian ini tahu bahwa ada dua spesimen yang berbeda dan mereka sengaja menunjukkan ini kepada kita agar apa? Darah atau naluri penelitian saya muncul kan? Padahal sebetulnya pada saat saya pertama kali melihat spesimen ini di 2022 itu studi perilaku yang saya lakukan, bukan studi tentang dokumen ini ya. Nah, Jadi sekali lagi Dr. Tifa ingin mengatakan bahwa semua yang dilakukan ini merupakan bagian dari penelitian ilmiah. Sebentar. Nah, ini yang terakhir yang muncul dari KPU Pusat ya. Muncul dari KPU Pusat. Ini dua spesimen yang berbeda lagi. Jadi ditunjukkan bonatu hasil lain. Iya, iya betul. Jadi total yang sudah keluar itu ada 6 spesimen yang berbeda. Ada 6 spesimen yang berbeda. Nah, dalam konteks kasus ini, memang kalau mau bebas, ya sudah berkhianat saja selesai. Datang aja ke Solo, nggak perlu pengacara. Tapi itu sempat ditawarin ya, termasuk Mas Roy ya? Oh, bolak-balik sampai hari Lewat ini. sampai atau gimana? Ada yang lewat saya, ada yang lewat Kurnia Triani, ada lewat Rustam, ada melalui misalkan relawan-relawan ya. Ada Siapa yang menghubungi Anda, siapa Mas Aka? Kalau saya sempat dihubungi Farhad Abbas lewat teman saya. Apa kata Farhad? Intinya pesannya, ayo kita ke Solo, kira-kira begitu. Oke. Tapi saya menolak. Kemudian kalau Roy ini dianggap yang paling dibenci akan dilanjutkan. Dr. Tifa berkali-kali juga kan beliau juga udah cerita dirayu-rayu. Kalau Kurnia bahkan ya oknum penyidik juga merayu-rayu, Bu, gimana selesaikan saja daripada ibu nanti begini-begini. Saya tuh kadang-kadang jengkel pada orang itu. Dia menganggap rendah seolah-olah dia mengukur orang lain seperti dirinya. Pakai uang ya? Dia menghargai dirinya dengan uang dan dia menghargai orang lain dengan uang. Ini kurang ajar orang kayak gini. Dianggap uangnya itu bisa membeli semua orang. Iya. Padahal semua orang walaupun butuh uang tidak berorientasi melecehkan dirinya dengan memberi harga dirinya dengan uang. Sebenarnya gini loh, kalau kita memberi harga pada reputasi kita dengan uang rendah, terbeli kita. Iya. Ada nilainya walaupun besar. Ada nilai walaupun besar. Ya, walaupun besar. Iya. Justru sebenarnya orang itu punya value ketika dia melegitimasi dirinya dengan sebuah manfaat yang orang setiap bertemu itu dapat manfaat dirinya. Makanya kalau dalam Islam itu kan khairun nas anfa'ul linnas gitu. Jadi ketika orang punya
kolateral manfaat, kemudian manfaat dalam konteks kebaikan ya, mau dikompensasikan dengan uang, sekali itu dikompensasikan seterusnya hilang. Jadi sekali lagi kita jangan mau dibodoh-bodohi, kepada seluruh rakyat nggak bisa ini. Dan hari ini sebenarnya mengkonfirmasi kegalauan, ketakutan, kekhawatiran saudara Joko Widodo. Karena apa? Karena kalau sampai ke pengadilan, maka mau tidak mau, suka tidak suka, ijazah yang selama ini dia sembunyikan, selama ini dia tidak mau tunjukkan di pengadilan manapun, tidak dia tunjukkan di pengadilan Gusur, tidak dia tunjukkan ke pengadilan Bambang Tri, tidak pula dia tunjukkan pada pengadilan Surakarta yang digugat oleh Dr. Muhammad Taufik dan kawan-kawan, itu mau tidak mau terpaksa harus ditunjukkan di pengadilan. Kenapa? Dia akan termakan oleh adagiumnya, siapa yang mendalilkan dia harus membuktikan, siapa yang menuduh dia harus membuktikan. Karena Jokowi yang menuduh ada fitnah, ada pencemaran, maka Jokowi harus membuktikan ijazahnya asli sehingga ada unsur fitnah di sana, dan Jokowi harus membawa ijazahnya ke pengadilan. Dan pertanyaannya, apa yang terjadi setelah ijazah itu ada dan dihadirkan di pengadilan? Maka keyakinan publik ini akan makin meluas bahwa ijazah tersebut palsu, karena ternyata barang yang selama ini ya disimpan, ditutup-tutupi, itu tidak jauh beda atau sama persis dengan apa yang sudah dilihat masyarakat yang ada di berbagai platform sosial media. Jadi kalau tidak bisa lanjut ya harus ada hentikan, tapi kalau dihentikan dengan cara mencabut, malu dong. Sama seperti Donald Trump, kalau tiba-tiba pulang nggak lagi melanjutkan perang, malu kan kalau nggak ada alasan gitu loh. Tapi kalau dilanjutkan babak belur, Donald Trump pun begitu, kalau dilanjutkan babak belur, harga BBM di Amerika dan komoditi barang di sana saja udah 2-3 kali lipat harganya. Sama juga Jokowi ini udah habis ya, kata Pak JK kan kalau ngabisin pengacara bisa puluhan miliar, ini udah habis banyak. Tapi tidak menambah keyakinan publik atas keyakinan ijazah itu asli. Maka berulang kali saya sampaikan, saudara Joko Widodo keliru menempuh jalan panjang yang melelahkan kepada seluruh rakyat untuk meyakini ijazah asli dengan cara melaporkan warga negara ke polisi, memenjarakan anak bangsa yang pernah menjadi warga negara. Semestinya sejak awal dia menempuh jalan yang simpel seperti yang disampaikan oleh Pak JK, menunjukkan ijazahnya, mungkin sejak awal ini bisa berakhir. Tapi hari ini kenyataannya setelah kami akses di gelar perkara khusus tanggal 15 Desember 2025 yang lalu, maka meskipun menunjukkan di pengadilan, kami yakin ini tidak akan pernah selesai. Maka dia berusaha. Modusnya adalah menekan agar terjadi perdamaian, restoratif justice, sehingga dia akan berwibawa mencabut perkara karena ada perdamaian, semua restoratif justice, jadi demi persatuan saya cabut laporan, seolah-olah demikian. Tapi karena ini tidak bisa, hanya mampu menarik Egy Sujana, Damai Ari Lubis, dan Rismond Sianipar, maka kemungkinan ini akan sulit untuk terrealisasi, maka dia akan berburu restoratif justice yang lain, dan ini terus terjadi.